Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Sama-sama kita katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidupnya jadi berarti sebab Dia hidup. Amin saudara-saudara. Mari kita puji nama Dia. Sama-sama katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi kita katakan, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Katakan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Amin saudara-saudara. Puji Tuhan. Happy Easter, Happy Resurrection Sunday. Kita percaya bahwa hari ini kita merayakan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan kita semua. 1 Korintus 15 berkata, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia.
Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin saudara. Saya tahu mungkin selama 1 tahun ini kita benar-benar dicoba, kita benar-benar mengalami hal-hal yang mungkin berat, mungkin susah, kita menghadapi berbagai cobaan. Tetapi kuasa kebangkitan Tuhan berlaku dari dulu sampai sekarang, melawan maut, membebaskan kita dari dosa. Tapi bukan cuma itu, tapi membawakan kita kepada kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Percayakah saudara bahwa apapun masalah kita yang kita hadapi saat ini, Tuhan punya jalan keluar. Karena Tuhan adalah Tuhan yang buka jalan. He is the way maker, the God of more than enough, God who is able, yang membukakan jalan saat tiada jalan. Karena itu kita mau menyembah Dia, kita mau undang hadirat Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau. We worship you Lord. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, turning lives around, turning lives around. I worship you, I worship you. That is who you are. That is who you are. Even when I don't feel it, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working.
you never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You'll never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Oh, meskipun kami gak melihat, meskipun kadang tidak terasa, tapi Kau bekerja. Oh, di setiap kehidupan kami Kau bekerja. Dan setiap kemenangan demi kemenangan, kami nyatakan bahwa kuasa-Mu lah yang melingkupi kehidupan kami, Tuhan. Kami percaya bahwa di depan, masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Karena kuasa kebangkitan-Mu melampaui segala akal. Yes. Mari sama-sama katakan. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus.
kekuatanku, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, dalam Kristus, dalam-Mu Bapa, dalam kuasa kebangkitan-Mu Yesus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku. Harap sekali lagi sama-sama kita katakan, dalam Kristus dengan sepenuh hati ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, dalam Kristus. Terima kasih Tuhan atas kebangkitan-Mu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami bisa hidup penuh dengan kemenangan. Kami bisa melangkah karena ada hari esok. Kami bangkit karena dosa telah dipatahkan. Terima kasih. Kami percaya hari Minggu ini adalah hari Minggu yang spesial di mana kami merayakan kebangkitan-Mu. Dan kami juga percaya ada suatu message yang Engkau telah titipkan melalui hamba-Mu. Berbicaralah Bapa, hati kami terbuka dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bergeraklah Tuhan di setiap kehidupan kami, seperti hanya Engkau bisa bergerak di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah secara online. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini, sebab begitu besar kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Apa yang kami miliki hari ini, kesehatan dan lain sebagainya Tuhan, semua karena anugerah dan berkat-Mu kepada kami. Sebab itu kami bersyukur kepadamu untuk semua itu. Hari ini Tuhan, di hari Paskah ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu bahwa pikiran kami sungguh sangat terbatas. Tidak mampu memahami kebenaran firman-Mu yang begitu dalam, begitu tinggi dan begitu luas. Sebab itu ya Allah Roh Kudus, kami berdoa hari ini, mohon pimpinan-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti, mengenal kebenaran firman-Mu. Dan lebih dari itu, setelah kami paham, memahami firman-Mu, berilah kami kekuatan dan semangat untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hari lepas kepada sehari, lewat kehidupan kami ini, nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan untuk memuji Engkau. Untuk mendengarkan beberapa pengumuman untuk kami lakukan. Dan biarlah semua itu akan menjadi pedoman bagi kami. Dan firman-Mu yang akan kami dengar ini
dalam kehidupan kami pada masa yang akan datang. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya ucapkan selamat Paskah untuk Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada hari ini. Selamat merayakan Paskah. Selamat memaknai hari kebangkitan Tuhan, hari kemenangan kita bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman-Nya. Bukalah Alkitab saudara dalam Kejadian pasal 45. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 8. Saya akan membaca ayat-ayat itu mulai dari ayat yang ganjil dan saudara semua ikut membacanya bersama saya sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kejadian 45 ayat 1 sampai 8, demikianlah firman Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang-orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasanya saya memahami apa yang ada di dalam hati Bapak dan Ibu. Ini kan hari Paskah, Pak. Biasanya kita bicaranya soal kematian Tuhan Yesus, soal penyaliban Tuhan Yesus, soal kebangkitannya, soal murid-muridnya yang berada di Bait Allah, soal murid-muridnya yang datang duluan ke kubur Tuhan Yesus. Biasanya kita mendengarkan itu. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya tidak akan membicarakan soal kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi akan saya ajak Bapak dan Ibu untuk masuk kepada sesuatu yang lebih dalam lagi daripada kebangkitan itu. Itu bernama resiliensi. Tema khotbah kita hari ini adalah
resiliensi. Apa itu resiliensi, saudara-saudara? Resiliensi itu adalah keberhasilan seseorang dalam beradaptasi dengan kondisi yang tidak menyenangkan atau buruk. Resiliensi juga berarti kemampuan atau kapasitas yang dimiliki seseorang untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan, bahkan menghilangkan dampak buruk yang merugikan di tengah situasi yang sulit. Tetapi resiliensi juga berarti kekuatan untuk bisa tetap bertahan di tengah segala macam krisis kehidupan. Itulah arti dari resiliensi. Secara sederhana bisa kita katakan resiliensi adalah ketahanan dan ketangguhan. Kalau itu orang percaya berarti ketahanan dan ketangguhan orang percaya berada di tengah-tengah krisis. Kita tidak bicara hanya pandemi. Dari sejak dahulu kekristenan dimulai, maka orang-orang Kristen selalu berada dalam suasana kritis setiap hari. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang percaya kepada Kristus itu telah dinobatkan sebagai orang yang berseteru dengan dunia ini. Nah, kalau kita berseteru dengan dunia ini, otomatis kita berbeda. Dan berbeda itu menunjukkan bahwa kita berada dalam suatu kondisi yang kritis setiap hari. Kondisi yang kritis karena kita harus menjalankan seluruh firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca dalam hidup kita. Kita harus mengerjakannya. Dan untuk itu Bapak Ibu, setiap kita memerlukan apa yang disebut dengan resiliensi. Kekuatan untuk bisa tetap bertahan di tengah segala macam krisis kehidupan. Mari lihat monitor Bapak dan Ibu. Pada monitor kita saya perlihatkan sebuah gambar, yaitu pegas pada mobil. Bapak dan Ibu, mobil yang kita punya, yang kita naiki, ataupun kendaraan bermotor yang kita naiki, tidak selalu melewati jalan yang mulus. Dia melewati kadang-kadang lubang, kadang-kadang polisi tidur misalnya. Dan ketika itu terjadi, maka pegas itu mengalami tekanan, mengalami kondisi yang tidak normal. Tetapi lihatlah, pegas mobil Bapak Ibu, pegas daripada motor kita atau sepeda kita selalu mampu kembali kepada posisinya yang semula. Dia mungkin tertekan, dia mungkin terdampak, tetapi setelah itu dia kembali lagi pada posisinya yang semula. Dengan kata lain, pegas kita itu memiliki resiliensi. Kemampuan untuk tetap bertahan, untuk tetap kembali kepada kedudukan yang semula, sekalipun mengalami berbagai tekanan. Jadi pegas itu pada kendaraan kita, ketika kita naik pada kendaraan kita ingat, pegas itu punya resiliensi, kemampuan untuk bertahan. Dan karena kita berada dalam suasana yang kritis, yang krisis di dunia ini, kita pun membutuhkan resiliensi dalam diri kita masing-masing. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, Wolin dan Wolin mencatat bahwa ada 8 faktor yang mendukung seseorang, yang mendukung setiap manusia untuk menjadi seorang yang resilient, yang punya resiliensi. Ada 8 faktor Bapak dan Ibu.
Karena waktu kita tidak akan membahas ke-8 faktor itu, tetapi secara garis besar akan saya beritahukan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah insight. Insight itu adalah proses perkembangan individu dalam merasa, mengetahui, dan mengerti masa lalunya untuk mempelajari perilaku-perilaku yang lebih tepat. Insight. Proses perkembangan. Mengetahui, mengerti masa lalu untuk mempelajari perilaku-perilaku yang lebih tepat. Jadi masa lalu kita, perilaku yang kurang tepat, perilaku yang lebih tepat, kita bisa melihat dari pengalaman masa lalu kita. Yang kedua adalah independence, yaitu kemampuan untuk mengambil jarak secara emosional maupun fisik dari sumber masalah. Jadi independensi itu adalah kemampuan untuk mengambil jarak secara emosional maupun secara fisik dari sumber masalah. Apa yang menjadi masalah dalam hidup kita? Independensi kita adalah, yang mengancam kehidupan kita adalah sesuatu yang perlu kita buat jarak dalam hidup ini. Yang berikut adalah relationship. Relationship adalah kemampuan untuk mengembangkan hubungan yang jujur, saling mendukung, dan berkualitas bagi kehidupan. Kebutuhan untuk memiliki atau menjadi role model yang baik, itu adalah relationship. Jadi resiliensi itu dibangun oleh relationship yang baik. Hubungan yang jujur, hubungan yang saling mendukung, yang berkualitas bagi kehidupan kita. Yang keempat adalah inisiatif, yaitu keinginan yang kuat untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan, terhadap hidupnya, terhadap hidupku. Inisiatif, resiliensi dibangun oleh keinginan yang kuat untuk bertanggung jawab terhadap hidupku yang Tuhan berikan kepadaku. Yang berikut, yang kelima, kreativitas, yaitu kemampuan untuk memikirkan berbagai pilihan, memikirkan konsekuensi, memikirkan alternatif dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi resiliensi dalam kehidupan setiap manusia turut dibangun oleh kreativitas orang itu, yaitu kemampuan untuk memikirkan berbagai pilihan. Ada beberapa pilihan, mana yang perlu saya ambil? Nah, sebagai orang percaya tentu kita harus memilih segala hal yang berkenan bagi Tuhan. Memikirkan konsekuensi, kalau saya memilih ini konsekuensinya apa? Dampaknya apa? Implikasinya apa? Lalu memilih alternatif, membuat alternatif dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Bukankah setiap hari Bapak dan Ibu kita menghadapi tantangan kehidupan? Bukankah hari-hari ini kita menghadapi tantangan kehidupan pandemi COVID-19? Itu adalah tantangan real pada hari ini. Dan kita butuh kreativitas. Dan kalau Bapak Ibu menyimak perkembangan yang terjadi, sungguh sangat telah terjadi banyak kreativitas yang muncul, yang dilakukan oleh orang percaya maupun bukan orang percaya. Semuanya melakukan kreativitas. Dan kreativitas itu turut menjadi faktor membangun resiliensi dalam diri setiap orang. Yang ketujuh adalah humor. Humor itu adalah kemampuan individu untuk mengurangi beban hidup dan menemukan kebahagiaan dalam situasi apapun. Humor membantu kita untuk mengurangi beban hidup. Humor itu berarti kelakar. Humor itu berarti bercanda. Humor itu berarti sukacita yang kita bangun untuk menemukan kebahagiaan dalam situasi apapun. Bukankah Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat? Hati yang gembira adalah humor dalam hidup kita. Dan humor membangun resiliensi. Jadi Bapak dan Ibu,
jangan terlalu serius dalam hidup ini. Sering-seringlah berkelakar, bercanda, tapi dalam kebenaran firman Tuhan, dalam kreativitas yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang kedelapan, Bapak Ibu, moralitas adalah kemampuan individu untuk berperilaku atas dasar hati nuraninya. Individu yang dapat memberikan kontribusinya dan membantu orang yang membutuhkan. Jadi moralitas itu berarti perilaku sesuai dengan hati nurani untuk memberikan kontribusi, membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau kedelapan faktor ini bisa dikelola dengan baik dalam kehidupan kita, maka menurut Baumgartner pada tahun 2010 dia menulis bahwa seseorang akan memiliki resiliensi yang tinggi apabila kedelapan faktor ini dapat dikelola, dipelihara dengan baik dalam kehidupannya. Yang pertama, dia akan memiliki intelektual yang baik dan kemampuan memecahkan masalah yang baik. Yang kedua, dia akan mempunyai temperamen yang easy going dan kepribadian yang dapat beradaptasi terhadap perubahan. Yang ketiga, dia akan mempunyai gambar diri yang positif dan menjadi pribadi yang efektif. Yang berikutnya, dia akan menjadi pribadi yang optimis. Yang berikutnya, dia akan mempunyai nilai pribadi dan nilai budaya yang baik dalam seluruh kehidupannya. Dan yang berikutnya adalah dia akan mempunyai selera humor yang tinggi. Itu adalah kalau seseorang itu memiliki resiliensi yang tinggi yang dikembangkan berdasarkan kedelapan faktor tadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, harus saya katakan kepada kita pada hari ini bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, adalah resilient yang sejati. Tidak ada seorang pun manusia di bumi ini yang punya resiliensi lebih baik daripada Tuhan Yesus. Sementara di kayu salib pun, Tuhan Yesus masih bisa berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang punya resiliensi yang tinggi dalam kehidupannya. Bahkan semua orang yang tercatat di dalam Alkitab dan di dalam sejarah gereja adalah orang-orang yang tangguh. Mereka adalah orang-orang yang bertahan dan akhirnya berhasil keluar dari segala macam krisis dan tampil sebagai pemenang. Role model kita adalah Yesus Kristus, resilient, sang resilient yang sejati. Tetapi hari ini Bapak dan Ibu, kita tidak akan membahas tentang resiliensi dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membahas resiliensi dari seseorang yang lain yang bernama Yusuf. Yang di atas tadi telah kita baca kutipan pengalamannya. Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Kejadian 30 ayat 23 dan 24, saya akan baca untuk kita. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf, sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Saudara, ini adalah awal mulanya Yusuf lahir ke dunia ini sebagai anak sulung dari Rahel. Rahel adalah wanita anak Laban yang sangat dicintai oleh Yakub. Dan dia diberi nama Yusuf. Dalam bahasa Ibrani berarti Yehosef. Yehosef itu punya dua makna Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah Yehova, Adonai, YHWH, Tuhan.
Bapa di surga. Dan yang kedua adalah menambah dan meningkatkan. Jadi nama Yusuf sebetulnya berarti adalah Tuhan meningkatkan kesalehan, kekuatan, dan pengaruh. Jadi bukan sekedar menambah, saudara, tetapi meningkatkan. Meningkatkan. Yusuf berarti meningkatkan, menambah, tetapi juga meningkatkan. Meningkatkan. Meningkat nilainya, meningkat maknanya, meningkat perbuatannya, semuanya menjadi lebih baik lagi. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat secara cepat saja tentang Yusuf, karena Yusuf ini sudah sering kita dengar di sekolah minggu. Bapak Ibu, Yusuf ini unik, Bapak Ibu. Dia sangat disayang oleh ayahnya. Karena sangat disayang, dia diberi baju yang maha indah, begitu Alkitab mencatat. Tetapi Yusuf juga punya mimpi-mimpi yang heboh, yang menghebohkan. Bapak dan Ibu, kenapa Yusuf sangat disayang oleh ayahnya? Yang pertama, karena Yusuf itu lahir dari seorang wanita yang sangat dicintai oleh ayahnya, yaitu Rahel. Yang kedua, Yusuf lahir ketika Israel atau Yakub telah sangat tua. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di Kejadian pasal 37 ayat 3. Ya, kemudian Yusuf sangat dicintai oleh ayahnya oleh karena setelah melahirkan Benyamin, wanita istri yang sangat dicintainya itu meninggal dunia. Tinggallah Yusuf dan Benyamin. Sehingga otomatis Yusuf sangat dicintai dan Benyamin juga sangat dikasihi oleh ayahnya. Dampaknya ialah Yusuf mendapat pakaian yang maha indah dari ayahnya. Karena begitu sayangnya ayahnya kepadanya. Kemudian Yusuf memiliki kedudukan yang istimewa di dalam keluarga. Karena dia sangat disayang Bapak dan Ibu. Tetapi itu punya implikasi lain. Dalam Kejadian 37 ayat 4 dan 5 Bapak Ibu bisa membacanya nanti. Yusuf kemudian menjadi anak yang sangat dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, kenapa Yusuf sangat dibenci oleh saudara-saudaranya? Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat karena Yusuf ini seorang yang tukang lapor. Tidak mau diajak kompromi oleh adik-adiknya. Ketika mereka melakukan pelanggaran, Yusuf melapor. Nanti Bapak Ibu membaca dalam Kejadian pasal 36 ayat 2. Di situ ayat-ayat telah saya cantumkan. Tetapi karena waktu kita tidak akan membaca ayat-ayat itu. Tukang lapor. Dia nggak bisa diajak kompromi. Yusuf itu apa adanya. Jujur dan terus terang. Kejadian 37 ayat 9. Maka itu menimbulkan sakit hati yang mendalam kepada saudara-saudaranya. Dampaknya apa, saudara? Dampaknya adalah Yusuf mendapat perlakuan kasar dari saudara-saudaranya. Dalam Kejadian 37 ayat 23, jubahnya dirampas. Jubahnya diambil oleh saudara-saudaranya. Yusuf kemudian mengalami ancaman pembunuhan karena mimpi. Bukan saja karena dia sangat disayang, sangat dibedakan, diberi pakaian bagus, tetapi juga karena mimpi. Bayangkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika Yusuf bermimpi mereka sedang memetik gandum, kemudian mengikat gandum masing-masing. Lalu Yusuf berkata, gandum yang saya punya kemudian berada di tengah-tengah, lalu gandum kalian mengelilingi gandum saya, lalu sujud menyembah. Tentu saja saudara-saudaranya marah, saudara-saudara. Tentu saja saudara-saudaranya benci sekali dengan dia. Sebagai akibat dari semua itu, Bapak dan Ibu, Yusuf kemudian dibuang ke dalam sumur yang kering. Yusuf kemudian dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri. Bisakah saudara membayangkan perlakuan yang dihadapi oleh Yusuf? Bisakah saudara melihat sebuah krisis yang dihadapi oleh Yusuf dalam seluruh kehidupannya? Perlakuan kasar,
jubah dirampas, diancam mau dibunuh, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak. Wah, gak kebayang saudara-saudara kalau itu terjadi kepada kita. Tetapi itu terjadi pada Yusuf dan itu kenyataan yang terjadi. Tetapi dalam Kejadian pasal 39 ayat 2, ayat 21 dan 23, kita membaca di sana bahwa Tuhan melindungi dan memelihara Yusuf. Kita membaca ayat Kejadian 39. Kejadian 39, kita mulai dari ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, Potifar. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih karunia tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tetapi Yusuf seorang yang jujur, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yusuf seorang yang punya resilience yang tinggi. Maka ketika dia digoda oleh istri tuannya, Yusuf berkata begini, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Maksudnya Potifar. Tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Mulai kelihatan Bapak Ibu, Yusuf punya resiliensi yang tinggi. Dan akibat dari itu, kita tahu kemudian Yusuf dipenjara. Tetapi kalau kita membaca dalam ayatnya yang ke-21, saya baca dari ayat yang ke-20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa bukan? Tuhan menyertai Yusuf. Ada satu jaminan kepada kita semua Bapak dan Ibu. Siapa saja yang bergantung kepada Tuhan, siapa saja yang percaya kepada Tuhan, dia pasti disertai Tuhan. Dan apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Tapi berhasil bukan dalam konsep pemikiran kita. Berhasil dalam konteks, dalam konsep firman Tuhan. Dalam perspektif firman Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan. Bukan dari sudut pandang kita. Nah, karena Yusuf taat kepada Tuhan. Yusuf selalu percaya kepada Tuhan. Selalu berdoa kepada Tuhan. Selalu bertanya kepada Tuhan. Selalu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka dia mengenal Tuhan. Dan Tuhan mengenal dia. Maka Tuhan menyertainya. Dan apa yang dikerjakannya berhasil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan melindungi dan memelihara Yusuf melalui Ruben yang tadinya akan dibunuh, tetapi Ruben bilang jangan dibunuhlah, buang ke sumur saja.
Yang tadinya mau dibunuh oleh saudara-saudaranya, tetapi Yehuda membelanya. Udah, kita nggak boleh membunuhnya. Lebih bagus kita jual saja. Tuhan memeliharanya melalui kedua saudaranya ini, Ruben dan Yehuda. Sekalipun itu kelihatannya tidak baik, karena dia dijual, karena dia dibuang ke sumur. Tapi pertolongan Tuhan kemudian datang kepada saudagar Midian. Tentu saudagar Midian ini bukan saudagar sembarangan. Tentu dia kenal pejabat-pejabat tinggi di Mesir. Makanya kemudian Yusuf dijualnya kepada Potifar. Dan itu pertolongan Tuhan. Melalui istri Potifar. Kalau istri Potifar tidak menggodanya, dia pasti nggak masuk penjara. Dan kalau dia tidak masuk penjara, dia nggak akan kenal juru minuman raja. Dan kalau dia nggak kenal juru minuman raja, dia nggak akan kenal Firaun. Tapi itu adalah cara Tuhan yang Tuhan gunakan, yang Tuhan pilih untuk Yusuf. Dan Yusuf, dalam seluruh pembacaan kita ini, Yusuf menjalaninya dengan sempurna. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita melihat apa saja resiliensi yang Yusuf miliki berdasarkan apa yang telah kita baca tadi di atas. Di Mesir, Yusuf setelah menjadi gubernur, menjadi mangku bumi kata Alkitab, menjadi gubernur kata firman Tuhan, Firaun memberinya nama sebagai Safnat Paenah. Safnat Paenah artinya penyelamat dunia. Bisa juga penyalur makanan, sumber kehidupan yang berkelimpahan, pembuka tabir. Itu nama Yusuf yang diberikan oleh orang Mesir. Nama Mesir bagi Yusuf. Nah, kita lihat yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Resiliensi Yusuf yang pertama adalah intelektual dan solutif. Intelektual dan solutif. Apa itu intelektual? Intelektual itu adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, bernalar, dan bertindak efektif dan efisien. Bertindak produktif. Jadi Yusuf ini seseorang yang punya intelektual. Dia memperoleh informasi, dia berpikir abstrak, berpikir sangat luas, mengolah informasi sedemikian rupa, bernalar, menganalisis, dan kemudian bertindak produktif. Dan kita lihat, mulai dari rumah Potifar, di dalam penjara, sebagai gubernur, kelihatan betul intelektualnya Yusuf. Kenapa? Karena dia punya resiliensi yang tinggi. Seseorang yang punya intelektual yang tinggi, itu akan mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi. Nanti Bapak dan Ibu bisa membaca bagaimana Yusuf kemudian memberikan solusi kepada Firaun untuk menyelamatkan Mesir dan menyelamatkan bangsa-bangsa lain. Bagaimana dia memecahkan masalah yang terjadi di dalam penjara. Kalau bukan karena punya kemampuan memecahkan berbagai masalah yang terjadi dalam penjara, tidak mungkin dia dipilih dan dipercaya oleh kepala penjara. Kalau bukan karena punya intelektual, punya kemampuan memberikan solusi, dia nggak mungkin dipakai, saudara-saudara. Setiap kita di dalam kehidupan kita ini, ketika kita mampu memecahkan masalah, kita selalu mampu memberi solusi dalam hidup kita, dimanapun kita berada, di lingkungan manapun kita berada. Kita akan selalu menjadi seseorang yang akan diandalkan. Mungkin di kantor, mungkin di pekerjaan kita. Dimanapun kita berada. Selama kita mampu memecahkan masalah, selalu memberikan solusi, kita akan selalu dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yusuf adalah seorang yang intelektual dan solutif, memberikan solusi. Yang kedua adalah Yusuf seorang yang mudah bergaul dan beradaptasi dengan perubahan.
Yusuf mudah bergaul dan beradaptasi dengan perubahan. Mudah bergaul. Bayangkan saudara-saudara, ketika dia dijual kepada saudagar Midian, pasti dia telah bergaul akrab, bergaul baik dengan saudagar itu. Dia beradaptasi dengan perubahan. Dia bergaul dengan baik. Kalau bukan karena dia bergaul baik dengan saudagar itu, tidak mungkin saudagar itu menjualnya kepada Potifar. Kalau bukan karena dia bergaul baik dengan tuannya Potifar, tidak mungkin dia diberi kuasa atas rumahnya. Kalau bukan karena dia bergaul baik dengan kepala penjara, dengan tahanan-tahanan di dalam penjara itu, tidak mungkin dia dipercaya. Tapi semua itu terjadi karena dia seseorang yang mudah bergaul. Seseorang yang mudah bergaul itu artinya dia mudah beradaptasi dengan perubahan. Bayangkan nih saudara-saudara, dari zona nyaman, sangat disayang, zona nyaman, dia berubah ke dalam zona ancaman. Dari kasih sayang ibunya, berubah ke dalam kebencian saudara-saudaranya. Itu dialami oleh Yusuf setiap hari di rumahnya. Itu silih berganti. Di rumah dia disayang bapaknya, ketika bergaul dengan saudara-saudaranya dia dibenci. Ini dua hal yang berbeda, saudara. Tapi Yusuf mampu beradaptasi. Yang kedua, dari status umat yang dipilih. Bangsa Israel itu umat pilihan. Kemudian berubah menjadi budak belian. Ketika dia menjadi budak belian, dia tidak menjadi bersusah hati. Tapi dia beradaptasi. Dia bergaul baik. Dari status yang dipercaya oleh tuannya, dia menjadi status pengkhianat. Tapi ketika dia berada dalam status sebagai pengkhianat di dalam penjara, yang tadinya dia bebas, statusnya menjadi terbelenggu, tapi dia tetap beradaptasi dalam situasi yang dia hadapi. Tidak luntur semangatnya, tidak luntur kekuatannya, tidak luntur keteguhan hatinya. Dia percaya bahwa di balik semua itu pasti ada sesuatu. Kemudian dari status penjahat menjadi status penguasa, saudara-saudara. Semua itu karena mudah bergaul dan beradaptasi dengan perubahan. Nah, saudara-saudara, kita sekarang berada dalam pandemi COVID-19. Tuntutan bagi kita adalah beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi ke depan. Kita harus menjadi orang yang paling baik untuk mematuhi seluruh protokol kesehatan. Kita harus orang yang menjadi pelopor untuk menerima vaksin, bukan menolak vaksin. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf mempunyai citra diri yang positif dan menjadi pribadi yang optimis. Dalam Kejadian 42 ayat 21 dan 22, kita menemukan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu-satunya catatan yang memberitahukan kepada kita bahwa Yusuf pernah mengeluh, pernah memohon belas kasihan. Itu satu-satunya catatan. Itu pun bukan dari Yusuf. Itu pun dari pengakuan saudara-saudaranya. Mari kita baca Kejadian 42 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Waktu itu mereka belum tahu siapa yang mereka hadapi. Mereka sudah membeli makanan ke Mesir. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Yusuf bermohon supaya dia jangan dibunuh, jangan dibuang ke sumur, jangan dijual. Dia memohon belas kasihan, tapi saudara-saudaranya nggak mau mendengarkan itu. Ayat yang ke-22. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu,
Janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terjadi. Itu yang terjadi. Tetapi Yusuf dalam seluruh catatan yang kita baca saudara, tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Yusuf mengeluh, Yusuf bersusah hati, Yusuf galau, Yusuf gundah gulana, enggak ada catatannya. Hanya itu satu-satunya catatan. Itu pun setelah mereka berhadap-hadapan dengan Yusuf yang telah menjadi mangku bumi atau gubernur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf mempunyai citra diri yang positif, menjadi pribadi yang selalu optimis. Dia selalu mampu melihat Tuhan dalam semua kondisi yang dialaminya. Yang dia lihat cuma Tuhan, bukan kondisinya, bukan masalahnya, bukan suasana kritisnya, bukan kondisi gawatnya, tapi yang dia lihat adalah Tuhan dalam setiap kondisi itu. Itulah sebabnya dia selalu tangguh, dia selalu kuat dalam segala situasi. Yusuf selalu percaya bahwa Tuhan menyertainya, sebab itulah yang diajarkan oleh ayahnya kepadanya. Yusuf memelihara iman tetap kuat dan teguh. Dan lebih daripada itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf mengikuti cara kerja Tuhan dalam semua aspek kehidupannya. Jadi seorang yang punya resiliensi yang tinggi adalah seorang yang punya citra diri yang positif dan yang menjadi pribadi yang optimis. Pribadi yang optimis itu, Bapak dan Ibu, selalu percaya bahwa Tuhan menyertai, selalu menguatkan imannya, dan selalu melihat mengikuti cara kerja Tuhan dalam semua aspek kehidupannya. Yang keempat, Yusuf mempunyai resiliensi yang tinggi. Oleh karena apa? Karena dia mempunyai kepribadian dan budaya yang unggul. Yusuf punya kepribadian dan budaya yang unggul. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian 37 ayat 14, nanti saudara bisa membaca, di sana kita menemukan bahwa Yusuf seorang yang taat kepada ayahnya. Ayahnya bilang, coba kamu lihat saudara-saudaramu yang sedang menggembalakan domba. Apakah mereka baik-baik saja? Dan Yusuf taat kepada perintah ayahnya. Yusuf pun pergi menggunakan baju yang maha indah. Lalu terjadilah apa yang dialami oleh Yusuf yang telah kita bicarakan sebelumnya. Mempunyai kepribadian dan budaya yang unggul. Kelihatan dalam Kejadian 39 ayat 2 dan 3. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tadi kita telah membacaannya. Memiliki sikap yang terpuji dan terpercaya. Bukankah kita telah membaca bagaimana Potifar memberi kepercayaan kepadanya, bagaimana kepala penjara memberi kepercayaan kepadanya, bahkan Firaun memberi kepercayaan penuh kepadanya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena Yusuf mempunyai kepribadian dan budaya yang unggul dalam seluruh hidupnya, maka dalam Kejadian pasal 41 ayat 38 dan 44, kita menemukan di sana Tuhan kemudian mengembalikan kepada Yusuf apa yang pernah diambil daripadanya. Lebih baik, lebih mulia, dan lebih berharga. Tuhan tidak saja menambah, tapi Tuhan meningkatkan Yusuf. Meningkatkan status Yusuf. Dalam Kejadian pasal 41 ayat 38. Kejadian 41 ayat 38, mari kita membaca bersama-sama. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf,
Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengembalikan apa yang pernah dirampas daripada dirinya. Itu semua karena apa? Dia punya kepribadian dan budaya yang unggul dalam seluruh kehidupannya. Yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf memiliki selera humor yang berkualitas. Selera humor yang berkualitas. Tetapi dalam pembacaan kita di sini adalah humor satir yang digunakan oleh Yusuf. Ketika pertama kali bertemu saudara-saudaranya, Yusuf tidak langsung memperkenalkan diri. Tapi ketika dia pertama kali bertemu dengan saudara-saudaranya, yang pertama diingat adalah mimpi-mimpinya. Yang pertama diingat adalah apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepadanya. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf ingin mengetahui terlebih dahulu, apakah saudara-saudaranya ini telah sadar akan segala perbuatannya. Saudara-saudara bisa membaca nanti dalam Kejadian pasal 42 ayat 7 sampai 28. Di sana luar biasa kisahnya. Yang pertama, saudara, Yusuf menuduh mereka sebagai pengintai. Kamu ini para pengintai yang mengintai. Setelah itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, waktu mereka telah diberikan makanan untuk dibawa pulang ke Kanaan, Yusuf bilang, kalau nanti kamu habis makanannya, kamu akan belanja lagi, membeli makanan lagi ke sini. Jangan lagi datang melihat, saya tidak ingin melihat muka kalian. Apabila adik bungsu kalian tidak kalian bawa ke sini. Sebab aku ingin mengenal adik bungsumu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian saudara-saudaranya pulang, tetapi Simeon ditahan sebagai jaminan. Supaya Benyamin dibawa. Itu skenario yang dibuat oleh Yusuf. Kemudian uang yang mereka pakai untuk membeli bahan makanan di Mesir itu dikembalikan dan ditaruh di dalam karung mereka masing-masing. Tentu ini mendatangkan keheranan kepada mereka. Lalu yang terakhir, saudara, ketika Benyamin berhasil dibawa ke Mesir dan Yusuf melihat adiknya yang sangat dikasihinya itu, dan ketika bertemu dengan saudara-saudaranya, saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf beberapa kali menangis, namun dia tidak mau menangis di hadapan saudara-saudaranya. Dia selalu ngumpet untuk menangis, karena dia belum mau memperkenalkan dirinya. Kalau dalam istilah zaman sekarang, Yusuf itu saudara-saudaranya diprank sama Yusuf. Diprank. Diberikan satu kegiatan yang membuat mereka heran, membuat mereka takut, tetapi sebetulnya tidak sungguh-sungguh. Dan itu istilahnya diprank pada hari-hari belakangan ini. Yusuf memprank saudara-saudaranya dengan piala perak, ditaruh di karungnya Benyamin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nanti saudara bisa membacanya. Benyamin satu-satunya anak yang tinggal yang sangat dikasihi oleh Yakub. Kalau dia tidak dibawa pulang, maka Yakub pasti akan menderita, pasti akan sakit dan mungkin saja bisa meninggal. Tetapi dalam Kejadian pasal 42, saudara bisa membaca Yehuda berdiri membela Benyamin. Dari situlah kemudian Yusuf mengetahui bahwa saudara-saudaranya telah sadar perbuatan mereka yang lama. Bahwa mereka telah menghormati ayahnya. Mereka telah mengasihi ayahnya, memelihara ayahnya sedemikian rupa. Sehingga ketika mereka bertemu
Dalam Kejadian pasal 44 ayat 18 yang kita baca tadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Yusuf berkata, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Disitulah kemudian Yusuf tidak tahan lagi. Dia menangis di hadapan saudara-saudaranya. Ayat yang ketiga, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Yang pertama ditanya adalah, masih hidup enggak Bapa kita? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadap dia. Mereka berpikir Yusuf pasti membalas, pasti akan menghukum mereka. Tetapi yang terjadi kemudian adalah, lalu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Luar biasa pemahaman Yusuf, luar biasa perspektif Yusuf, karena dia melihat segala sesuatu dari perspektif Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Maka dia mampu berkata, dia lupakan semuanya, dia mampu berkata, karena untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Luar biasa bukan? Kalau bukan karena orang ini punya resiliensi yang tinggi, tidak mungkin dia melakukan ini. Kalau bukan karena Yusuf memiliki iman yang kuat dan tangguh, Tuhan tidak mungkin akan menggenapkan mimpi-mimpinya. Kalau bukan karena Yusuf memelihara iman yang kuat dan tangguh, sehingga punya resiliensi yang tinggi, tidak mungkin Yusuf akan mampu berdamai dengan dirinya sendiri terhadap saudara-saudaranya. Tapi faktanya, Yusuf berdamai dengan dirinya sendiri. Yusuf mengampuni dengan hati tulus. Dia mengampuni bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengampuni itu dengan hati tulus, dibuktikan dengan perbuatan. Bukan dengan kata-kata, saya mengampuni, saya telah memaafkan, bukan. Tapi dengan perbuatan yang ditunjukkan dengan berdamai dengan dirinya sendiri, maka dia mampu berdamai dengan orang lain. Yusuf memiliki iman yang kuat dan tangguh. Yusuf punya resiliensi yang tinggi, sehingga dia memiliki kemampuan untuk melihat semua peristiwa dalam perspektif Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Itu adalah kondisi kita saat ini. Belum lagi pada kondisi yang lain. Belum lagi pada tantangan ekonomi. Tapi marilah kita mulai hari ini belajar untuk melihat segala peristiwa, semua kejadian dalam perspektif Tuhan, dari sudut pandang Tuhan. Dan itu hanya bisa dilakukan apabila kita memelihara iman yang kuat dan tangguh dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita berdiri. Mari kita berdoa dan kita akan menerima doa berkat.
Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Di hari Paskah ini kami belajar tentang kondisi kami yang berada dalam suasana kritis setiap hari. Oleh karena kami tidak berasal dari dunia ini, tapi kami berasal daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan menempatkan kami di dunia ini dengan satu maksud tertentu, untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi pertolongan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Dan biarlah lewat kehidupan kami yang tangguh, yang kuat, yang teguh, yang berbudaya, yang optimis, yang selalu mementingkan orang lain, yang selalu mampu mengampuni orang lain dengan perbuatan kami. Biarlah kami memperkenalkan Tuhan kepada dunia ini, sehingga makin banyak lagi orang yang mau datang berseru kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, untuk pelajaran ini. Allah Roh Kudus, Engkau telah mengajar kami. Bantulah kami untuk memahami lebih jauh lagi, lebih dalam lagi seluruh firman-Mu. Buatlah umat-Mu hari ini yang telah mempelajari firman-Mu, membaca kembali ayat-ayat yang telah disampaikan, sehingga kembali menemukan nilai-nilai kebenaran yang tinggi, sehingga itu akan membangun resiliensi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan adalah bagi Tuhan. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Dan kami umat-Mu yang masih ada di dalam dunia ini, yang Engkau tempatkan di dalam dunia ini, kami menantikan Engkau dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, sebab kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, dimanapun, kemanapun kami berada. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, kemuliaan adalah bagi Tuhan. Hari ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mari kita terima berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera itu sendiri menjadikan saudara benar-benar bersih serta berserah kepadanya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh saudara tetap kuat dan tidak bercela sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang lagi. Allah yang memanggil saudara untuk menjadi anak-anaknya akan mengerjakan semua ini seperti yang dijanjikannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita senantiasa. Haleluya.